Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9A izin untuk mempresentasikan final project, yakni eksplorasi geolistrik, metode self potensial, dan resistivitas 2D untuk identifikasi persebaran kontaminan pelang. Untuk anggota kelompok dari 9A sendiri, ada Gisela Riza Pratama, Muhammad Saka Bening, saya Muhammad Bintang, Tiara Agustin, dan Zafif Akmal Muazzam. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Oke, bisa di next Mas Bintang. Oke, jadi untuk latar belakangnya, air tanah merupakan sumber daya yang rentan tercemar, terutama di wilayah urban seperti Surabaya. Salah satu ancaman serius adalah lindi, atau yakni cairan beracun hasil dekomposisi sampah yang mengandung logam berat dan senyawa berbahaya dari tempat pembuangan akhir TPA. Di TPA Keputih, lokasi pembuangan akhir sangat dekat dengan pemukiman warga, yaitu sekitar kurang dari 100 meter. Hal tersebut melanggar batas minimal menurut SNI yang sebesar 500 meter. Hal ini menimbulkan potensi pencemaran air tanah yang dapat digunakan oleh warga. Untuk mendeteksi kemungkinan jalur penyebaran kontaminan di bawah permukaan, digunakan metode geofisika yaitu self potensial yang sensitif terhadap pergerakan fluid dan elektrolit. Survei awal SP dilakukan di sekitar TPA Keputih untuk memberikan indikasi awal risiko pencemaran dan mendukung upaya mitigasi lingkungan. Oke, jadi selanjutnya ada langkah kerja dan pengolahan akuisisi SP atau self potensial. Oke, yang pertama yaitu menentukan lokasi yang diindikasikan terkontaminasi oleh air lindi. Kemudian melakukan survei lokasi dan yang selanjutnya yaitu mengurus perizinan tempat akuisisi. Kemudian selanjutnya yaitu membuat desain akuisisi untuk self potensial. Kemudian setelah dilakukan desain akuisisi, maka langsung saja ke proses akuisisinya, yaitu dengan membentang meteran sesuai dengan desain akuisisi. Kemudian setelah membentangkan meteran, menandai titik pengukuran sesuai meteran tadi. Maaf. Kemudian selanjutnya yaitu membersihkan area titik pengukuran dahulu agar terbebas dari vegetasi dan bisa ditempatkan poros pot. Kemudian setelah bersih, kemudian kita dapat melakukan peletakan poros pot sesuai titik pengukuran. Selanjutnya yaitu menghubungkan poros pot dengan multimeter. Setelah terhubung, maka kemudian bisa dilakukan pengukuran beda potensial antar poros pot. Yang terakhir yaitu setelah mengukur, kita dapat mencatat hasil pengukuran di datasheet. Kemudian selesai. Baik, selanjutnya adalah langkah kerja untuk pengolahan self potensial. Yang pertama yakni pengumpulan data akuisisi dari tiga kelompok, kemudian data conditioning, yakni memeriksa data yang kosong dan juga eh, mengkurasi data menjadi satu. Setelah itu bisa dilakukan koreksi base dengan mengurangi terbaca dengan bacaan base-nya yang di rata-rata 3 kali iterasi. Kemudian dilakukan denoising menggunakan EMD yang dilanjutkan dengan input data koordinat dan nilai SP pada server, dilanjutkan dengan grading data menggunakan minimum kurvatur, kemudian memplot grading yang menghasilkan self potential map-nya. Setelah itu SP map di slice sesuai line akuisisi resistivitas yang menghasilkan penampang self potensial. Di sini adalah eh, contoh dari pengumpulan data, conditioning, dan koreksi base. Setelah itu, dapat dilihat di sini adalah data yang sudah terkoreksi dan diconditioning.
terkumpul sejumlah 275 titik data dari tiga kelompok. Kemudian dilakukan denoising menggunakan EMD. eh, Menggunakan EMD menghasilkan 6 IMF atau intrinsic mode function yang kemudian mengambil IMF dari IMF 2 hingga IMF 6 yang kemudian direkonstruksi sehingga menghasilkan eh, sinyal SP yang terdenoise seperti ini. Setelah itu melakukan pembuatan SP map melalui software server, yaitu dari grading data menginput koordinat X, Y, dan juga nilai SP menggunakan minimum kurvatur, mengset koordinat menggunakan WGS 1984, kemudian melakukan slicing dari SP map-nya. Selanjutnya yaitu eh, langkah kerja akuisisi 2D resistivity. Yang pertama yaitu eh, membentangkan meteran untuk mengetahui seberapa, kemudian membentangkan kabel sesuai menancapkan elektroda ke dalam tanah sesuai dengan posisi kabel dengan spacing antar elektroda yaitu kurang lebih sepanjang 5 meter. Selanjutnya yaitu menyambungkan elektroda dengan kabel yang sudah terbentang dengan total 48 elektroda dengan pembagian masing-masing 24 elektroda di sebelah kiri main unit dan 24 elektroda di sebelah kanan main unit. Selanjutnya yaitu menghubungkan kabel elektroda ke main unit atau main. Kemudian memastikan semua elektroda terpasang dengan baik dan terbaca oleh Mae. Apabila terdapat elektroda yang tidak terbaca atau menunjukkan koneksi buruk, maka periksa kembali sambungan kabel dan posisi elektroda. Selanjutnya, melakukan pengukuran pada unit Mae sesuai parameter yang telah ditentukan. Kemudian, step selanjutnya yaitu mengecek hasil pseudo section atau peta semu resistivitas secara langsung pada display untuk melihat distribusi awal resistivitas. Jika pola pseudo section tidak menunjukkan hasil yang logis, atau misalnya terlalu banyak noise dan data hilang, atau anomali tidak wajar, maka dapat diulangi proses pengukurannya. Kemudian, untuk yang terakhir, yaitu menyimpan data hasil pengukuran resistivitas yang nantinya dapat diproses lebih lanjut menggunakan software pemodelan seperti ResTuD. Oke. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah kerja. Dimulai dari import data hasil pengukuran resistivitas dari main unit ke Excel via USB. Lalu plot data dengan x-aksis dalam skala logaritma. Lalu setelah diplot, kita bisa menghilangkan data yang outlier. Selanjutnya eh, pindah data resis atau ubah data resis ke dalam bentuk eh, file .dat. Lalu masukkan .dat ke ResTuD. Atur parameter dalam iterasi dan pilih mode inversi, apakah memakai robust atau least square. Lalu carry out inversion jika error lebih dari 15%, maka ulangi langkah yang sebelumnya atau atur parameter lagi. Jika error sudah kurang dari 15%, bisa eh, disimpan data inversinya, lalu dimasukkan data elevasinya. Next. Ini contoh hasil import data dan pengolahan di Excel. Next. Ini untuk langkah-langkahnya ada di sebelah kiri atas itu ada file .dat, lalu sebelahnya itu eh, bisa kita estimasi data-data yang jelek atau outliernya.
Lalu di sampingnya lagi itu ada data hasil inversi ditambah eh, apa namanya elevasi. Lalu yang di bawah itu ada RMS errornya. Next. Baik, berikut merupakan interpretasi dari hasil SP, di mana dari pengukuran SP mendapatkan SP map sebagai berikut. Lalu SP map ini menunjukkan perbedaan tegangan listrik alami yang ada pada daerah pengukuran. Nah, pada pengukuran kali ini, pada SP menggunakan terdapat beberapa mekanisme, ada 3 mekanisme, ada elektrokinetik, elektrokimia, dan juga termoelektro. Pada kasus ini, kami uh, pada SP kali ini menggunakan mekanisme elektrokinetik karena mengukur pergerakan ion pada permukaan pada bawah permukaan akibat pergerakan gradien konsentrasi seperti pergerakan kontaminan. Lalu dapat dilihat dari SP map sendiri bahwa anomali negatif ini merupakan yang berpotensi sebagai lokasi akumulasi dari suatu kontaminan sendiri yang digambarkan dengan warna ungu pada daerah utara. Lalu pada daerah selatan itu cenderung beranomali positif dan berpotensi tidak terkontaminasi oleh air lindi. Dengan adanya SPPAM ini, validasi lebih lanjut, kami melakukan pengukuran 2 dimensi untuk mengetahui persebaran dari kontaminan sendiri. Bisa di next. Nah, ini untuk penampang 2 dimensi dari resistivity line pertama. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat 2 plot. Yang pertama, yang atas adalah uh, grafik dari SP-nya sendiri, lalu yang bawah adalah penampang dari 2 dimensi resistivity-nya. Di sini terdapat uh, perbedaan antara nilainya, di mana uh, plot 2 dimensi resistivity apabila berwarna biru, maka garis dari atau plot dari SP-nya ini semakin rendah, di mana -20. Di sini terindikasi bahwa daerah tersebut adalah daerah kontaminan. Nah, di sini terdapat beberapa area yang berwarna biru, di mana di sebelah kiri, di tengah, dan juga di bagian kanan. Bisa di next. Nah, ini untuk persebaran dari line 2 sendiri. Di sini dapat dilihat juga bahwa eh, pada grafik SP yang turun itu mengindikasikan daerah kontaminan yang sangat tinggi, di mana di sini terdapat di daerah sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Sebenarnya di line 2 ini persebaran kontaminan eh, lumayan merata di daerah dari sebelah kiri sampai sebelah kanannya. Bisa di next lagi. Nah, di sini di line ketiga, di mana line ini adalah line yang paling jauh dari sumber kontaminannya, di sini dapat dilihat bahwa uh, warna yang biru itu semakin sedikit, di mana tadi bahwa resis dengan warna biru adalah resis dengan memiliki yang berindikasi zona kontaminan. Lalu dapat dilihat bahwa dari line 1 sampai line 3 tadi terdapat perbedaan tingkat kontaminannya di sini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena zona suatu lapisan bawah permukaan ini terdapat perbedaan porositas dan juga tingkat permeabilitas dari suatu lapisan bawah permukaan. Bisa next. Kemudian untuk kesimpulan yaitu metode self potensial
atau SP efektif mendeteksi potensi penyebaran kontaminan dari TPA ke Putih. Dengan pola beda potensial menunjukkan aliran fluida dari utara TPA ke selatan, yaitu ke arah pemukiman. Pengolahan data menggunakan MD di MATLAB berhasil mengurangi noise, menghasilkan sinyal yang lebih halus, dan interpretasi yang lebih akurat. Penggunaan metode SP dan EMD mendukung analisis awal potensi pencemaran air tanah di lokasi akuisisi. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk Pak Dharma dan juga teman-teman semua. Selamat malam. Untuk kenang-kenangan dari kami, setelah ini akan kami tampilkan dokumentasi saat kami akuisisi di lapangan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.